Belakangan ini sedang ramai dibicarakan tentang wadah plastik yang BPA free, kemudian ada yang mengandung BPA. Dan sebenarnya wadah untuk makanan atau minuman itu banyak sekali yang kita gunakan di Indonesia. Dan pada video kali ini saya akan mengurutkan wadah makanan yang mulai dari paling buruk sampai yang paling aman untuk kesehatan kita. Buat yang mau tahu, simak video ini sampai selesai. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung, dan di video kali ini saya akan membahas tentang wadah makanan. Jadi di sini saya sudah merangkum ada sekitar 10 wadah makanan yang biasa kita gunakan di Indonesia. Bukan kita ya, tapi banyak orang gunakan di Indonesia. Yang pertama, yang paling buruk ya, jadi setelah saya ranking, yang paling buruk adalah ini dia. Kertas koran ya. Mungkin ada Anda yang berkata, loh, koran kan aman dok buat lingkungan, kan dia dari kertas, mudah didaur ulang, mudah terurai di alam. Untuk alam oke, dia gampang terurai karena dia kertas. Tapi untuk kesehatan kita, ini sangat buruk dan saya tempatkan dia di nomor pertama untuk koran sebagai alas makanan. Kita sering temui koran ini sebagai alas untuk gorengan. Nah, selain koran ada kertas-kertas lainnya. Misalnya Anda yang sering melamar kerjaan ya, CV, kemudian Anda print di kertas HVS atau di kertas A4. Nah, biasanya itu yang tidak terpakai dibuat untuk sebagai alas makanan, alas gorengan. Nah, bahayanya adalah tinta. Jadi pada saat proses pembuatan tinta tadi, itu akan melibatkan ada logam-logam berat di sana, dan ini akan bercampur dengan makanan ketika dipakai untuk wadah makanan, terutama makanan panas dan berminyak atau makanan yang cair. Itu akan mengganggu kesehatan tubuh kita jika kita konsumsi jangka panjang makanan-makanan yang diletakkan di atas wadah koran. Kemudian yang kedua adalah styrofoam. Untuk styrofoam lupa disiapkan ya oleh tim, tapi tidak apa-apa. Anda bisa lihat gambarnya di sini, styrofoam. Macam-macam untuk bentuknya, untuk wadahnya ya. Styrofoam ini kenapa berbahaya? Karena terbuat dari polistirena yang dapat melepaskan bahan kimia berbahaya yang disebut dengan stiren. Terutama jika digunakan sebagai wadah makanan yang panas. Mungkin Anda pernah beli ya, ayam goreng atau tempe goreng yang habis digoreng langsung dimasukin ke wadah styrofoam tanpa dialasi, misalnya daun pisang. Jadi langsung. Nah, sampai di rumah Anda lihat wadahnya, itu akan bolong styrofoamnya. Jadi styrofoam ini bisa larut ketika terkena minyak, terutama yang panas ya, makanan gorengan tadi yang panas, dia akan larut dan makanan ini ketika kita makan, ini juga akan berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Mungkin 1-2 kali tidak ada efeknya, tapi jika Anda ulangi terus dalam jangka panjang, apalagi Anda sering beli makanan di luar, ya dibungkus dengan menggunakan styrofoam. Kemudian selain tidak ramah untuk kesehatan tubuh kita, styrofoam juga ini tidak ramah untuk lingkungan karena ya tidak bisa didaur ulang ya, dan jika dikonsumsi jangka panjang juga bisa meningkatkan resiko karsinogenik. Kemudian yang ketiga adalah kertas untuk bungkus nasi seperti ini. Kalau ini sudah familiar ya, kita sering lihat kertas untuk bungkus nasi ini, dia ada kertas kraft kalau kita sebut. Dia terbuat dari pulp yang diproses dengan secara kimia juga, kemudian dilapisi oleh lapisan lilin atau plastik yang tipis, sama dengan styrofoam tadi, kurang lebih ya. Jadi ketika kena makanan panas, makanan berminyak panas, lapisan plastik di atas kertas tadi yang tipis itu akan mudah terlarut ya, akan mudah larut dan akan bercampur dengan makanan Anda. Mungkin sering Anda beli kalau makanan panas seperti itu, kemudian sampai di rumah mulai nih, jadi kelihatan di kertasnya itu mulai berminyak seperti itu. Karena plastik pelapisnya tadi sudah larut. Nah, cara mengakalinya gimana? Untuk wadah kertas tadi atau wadah styrofoam, lapisi lagi dengan wadah yang lebih aman yaitu daun pisang. Oke, kemudian yang keempat ada namanya wadah plastik. Nah, wadah plastik ini dibagi lagi. Ada yang non BPA free, ada yang BPA free. Tentu saja yang lebih buruk adalah yang non BPA free. Mungkin contohnya seperti ini. Kemudian ada kotak-kotak makan ya yang non BPA free. Nah, itu sebenarnya lebih bahaya resikonya karena plastik ini bisa melepaskan bahan kimia juga yaitu BPA atau ftalat jika terkena panas. Nah, BPA ini akan mengganggu sistem hormonal kita dan berisiko bagi kesehatan, terutama reproduksi dan sistem saraf. Jadi tidak dianjurkan Anda menaruh atau menggunakan wadah plastik untuk makanan panas atau berminyak. Kemudian yang kelima ada kitchen towel. Nah, biasanya ini digunakan untuk alas gorengan juga.
Anda pakai wadah piring, kemudian ditaruh tisu nih. Tujuannya untuk menyerap minyak dari gorengan. Ini saya tempatkan di urutan kelima, karena meskipun sering digunakan untuk membungkus ya, atau nutupi makanan, tapi kitchen towel ini memang tidak dirancang khusus untuk wadah makanan. Jadi beberapa merek mungkin akan mengandung residu seperti klorin. Jadi klorin itu untuk pemutih, kemudian bahan kimia lain juga yang bisa larut ke dalam makanan, terutama makanan basah atau berminyak. Kemudian yang keenam, wadah plastik BPA free. Di sini yang ada yang disediakan seperti ini. Ada tulisannya BPA free, kemudian microwave and freezer safe, leak proof design. Untuk tingkat ketebalan itu bermacam-macam lagi, kualitas juga akan bermacam-macam lagi. Walaupun dia BPA free, pasti ada kualitas yang di bawah, ada kualitas menengah, ada yang kualitas yang di atas. Tidak mengandung BPA, tapi masih ada kemungkinan pelepasan bahan kimia jika terpapar suhu tinggi. Sekali lagi, kalau untuk wadah makanan, saya tidak menganjurkan untuk menggunakan plastik, terutama makanan yang panas ya, panas berminyak, karena wadah plastik tidak aman untuk terpapar suhu tinggi. Memang wadah plastik BPA free akan lebih aman dibandingkan wadah plastik yang non BPA free. Tapi untuk panas berminyak sebaiknya tetap dihindari. Kemudian yang ketujuh, yaitu daun pisang. Nah, barangnya tidak ada di sini. Saya rasa Anda semua sudah tahu daun pisang ya. Untuk daun pisang ini terbuat dari bahan alami ya, dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Justru ini aman ya ketika kita gunakan untuk wadah makanan. Cuman kelemahannya adalah dari pestisida ya. Kalau menggunakan pestisida, pastikan Anda bersihkan dulu dengan baik sebelum Anda gunakan untuk wadah makanan. Saya udah lihat orang-orang, jadi sebelum digunakan untuk wadah makanan, mereka akan panasi dulu sebentar. Jadi nyalakan kompor, ada apinya, wadah daun pisang ini dipanasi dulu. Dia akan lebih lentur, lebih lembek. Jadi mudah untuk ditekuk ketika untuk membungkus makanan. Ya, saya memang bukan penjual makanan, saya hanya melihat dan ya kayaknya itu lebih aman dibandingkan dari nomor 1 sampai nomor 6 yang tadi. Kemudian selanjutnya adalah wadah keramik. Nah, kelemahannya wadah daun pisang tadi hanya bisa digunakan sekali pakai, setelah itu ya sudah Anda harus buang. Tidak bisa dicuci berulang kali ya. Kemudian wadah keramik yang berkualitas tinggi itu aman. Pastikan Anda menggunakan wadah keramik yang sudah food grade, sertifikasi food grade. Di sini contohnya seperti ini. Jadi kalau Anda lihat ada SNI-nya juga ya, wadah keramik. Nah, ini safe, ini lebih aman ketika Anda untuk menggunakan makanan berkuah, basah, goreng-gorengan, itu akan jauh lebih aman dibandingkan yang sebelumnya. Lalu yang ke-9 adalah wadah stainless steel. Stainless steel juga aman, tidak bereaksi dengan makanan, tidak bereaksi dengan panas ya dari gorengan ya. Bahkan panci-panci yang untuk penggorengan banyak juga digunakan wadah stainless. Untuk yang stainless steel yang food grade itu ada 304 dan 316. Jadi pastikan kalau Anda beli untuk wadah makanan yang sesuai, stainless steel yang sesuai. Oh ya, wadah stainless steel contohnya seperti ini. Oke. Ya. Oke, yang ke-10 atau yang terakhir yang menurut saya paling aman adalah wadah kaca. Ini dia contohnya. Ya, ini wadah kaca. Nah, kenapa saya masukkan dia yang paling aman? Karena dia tidak akan bereaksi terhadap panas, kemudian makanan yang berminyak, makanan yang yang mengandung asam, dia tidak akan bereaksi. Bahkan di lab-lab, bahan-bahan atau wadah yang kita gunakan di lab, jadi kalau Anda yang dulu sekolahnya rajin ya, ada masuk laboratorium, percobaan-percobaan, tabung-tabung reaksi itu kebanyakan menggunakan kaca. Jadi kaca selain tahan terhadap suhu tinggi, kemudian menjadikan dia wadah makanan yang paling aman. Cuman kelemahannya adalah ketika jatuh dia akan mudah pecah, atau ketika dari suhu dingin misalnya Anda baru keluarkan dari kulkas, kemudian langsung Anda siram air panas, itu akan mudah pecah. Dari 10 wadah makanan ini saya akan simpulkan atau kita review lagi kembali mulai dari yang paling buruk sampai yang paling baik. Yang paling buruk yang pertama adalah kertas koran, yang kedua adalah styrofoam, yang ketiga kertas bungkus nasi, yang keempat wadah plastik yang non BPA free, kemudian yang kelima ada tisu atau kitchen towel ya. Kemudian yang keenam ada wadah plastik BPA free, kemudian mulai ke-7, 8, 9, 10 ini saya rasa sudah aman, yaitu daun pisang, kemudian wadah keramik, cari yang food grade ya. Kemudian stainless steel, kemudian yang terakhir adalah wadah kaca. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan buat Anda semua. Sekali lagi ini adalah riset saya pribadi, dan buat Anda yang punya pendapat berbeda atau opini berbeda, atau Anda yang mau menambahkan, silakan ketik di kolom komentar, dan semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa, salam hebat luar biasa. Jadi di sini saya sudah merangkum ada sekitar 10 wadah makanan
yang biasa kita gunakan di Indonesia. Bukan kita ya, tapi banyak orang gunakan di Indonesia. Yang pertama, yang paling buruk, ini dia. Kertas koran, ya. Kemudian yang kedua adalah styrofoam. Kemudian yang ketiga adalah kertas untuk bungkus nasi, seperti ini. Oke, kemudian yang keempat ada namanya wadah plastik. Nah, wadah plastik ini dibagi lagi, ada yang non BPA free, ada yang BPA free. Tentu saja yang lebih buruk adalah yang non BPA free. Kemudian yang kelima ada kitchen towel. Nah, biasanya ini digunakan untuk alas gorengan juga. Kemudian yang keenam